Halo Sobat Bola, sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan jangan lupa like dan komen video ini agar kami bisa tahu tanggapan kalian. Dan inilah sejarah sepak bola di Indonesia. Indonesia pernah tampil dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938 dengan nama Hindia Belanda. Dan akan menghadapi Hungaria, tim Hindia Belanda harus mengakui kekalahan telak 6-0 untuk Hungaria. Pada tingkat regional, Indonesia pernah tampil 4 kali dalam Piala Asia. Namun Indonesia belum pernah lolos dari babak grup. Pada tingkat Asia Tenggara, Indonesia telah tampil di kejuaraan AFF. Dan menjadi juara kedua dalam 6 edisi, timnas Indonesia yang saat itu masih di bawah naungan Hindia Belanda. Pada pertandingan-pertandingan awal, melibatkan pihak dari Hindia Belanda, yang diorganisasi oleh Nederlands Indische Voetbalbond NIVB, atau suksesornya, Nederlands Indische Voetbalunie NIVU. Pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak diakui oleh PSSI. Pertandingan sepak bola pertama yang melibatkan tim dari Hindia Belanda adalah kontes melawan Singapura pada tanggal 28 Maret tahun 1921. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Jakarta dan Hindia Belanda menang dengan skor akhir 1-0. Hal ini diikuti dengan pertandingan melawan Australia pada Agustus tahun 1928, menang 2-1, dan satu tim dari Shanghai selang 2 tahun kemudian, seri 4-4. Pada 1934, satu tim dari Jawa mewakili Hindia Belanda dalam Far Eastern Games yang dimainkan di Manila, Filipina setelah mengalahkan Jepang 7-1 dalam pertandingan pertama. Dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan 0-2 atas Tiongkok dan 2-3 atas tim tuan rumah. Menempatkan timnas Jawa menempati peringkat 2 meski tidak diakui PSSI. Pertandingan ini diakui oleh World Football Elo Ratings sebagai pertandingan pertama yang melibatkan timnas Indonesia. Pada Piala Dunia FIFA 1938 Hindia Belanda sempat lolos dan ikut bertanding di Piala Dunia FIFA 1938 dan menjadi wakil Asia untuk pertama kalinya. Hindia Belanda tampil mewakili zona Asia di kualifikasi grup 12. Grup kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA 1938 hanya terdiri dari 2 negara, Hindia Belanda dan Jepang. Hindia Belanda akhirnya lolos ke putaran final Piala Dunia 1938 tanpa harus menyepak bola setelah Jepang mundur dari babak kualifikasi karena sedang berperang dengan Tiongkok. Pada waktu itu, tim ini menggunakan seragam berwarna oranye dan bercelana putih seperti warna seragam yang dipakai kesebelasan Belanda. Pada pertandingan melawan Hungaria tanggal 5 Juni tahun 1938, Hindia Belanda harus mengakui kekalahan telak setelah dibantai atas kemenangan Hungaria. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Velodrome Municipale, Reims, Prancis, dan sekitar 10.000 penonton hadir menyaksikan pertandingan ini. Sebelum bertanding, para pemain mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing. Kesebelasan Hindia Belanda mendengarkan lagu kebangsaan Belanda Het Wilhelmus. Pada menit ke-13, jala gawang Mo Heng bergetar oleh tembakan penyerang Hungaria Vilmos Kohut, lalu hujan gol berlangsung di menit ke-15, 28, dan 35. Babak pertama berakhir 4-0. Nasib tim Hindia Belanda tamat pada babak kedua, dengan skor akhir 0-6. Pada saat itu, Piala Dunia memakai babak sistem gugur. 1950-an hingga 1984, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Indonesia berhasil melaju ke perempat final dan bertemu dengan Uni Soviet yang ketika itu dikapteni oleh kiper Lev Yashin. Ketika itu, Indonesia berhasil menahan Uni Soviet 0-0. Pada akhirnya Indonesia harus kalah dengan skor 4-0 pada laga ulangan yang digelar 2 hari kemudian. Pada kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok pada babak pertama. Kemudian, Indonesia menolak untuk bertanding melawan Israel pada babak kedua karena alasan politik. Sejak saat itu, Indonesia tidak pernah ikut dalam kualifikasi Piala Dunia hingga tahun 1970.
Setelah bertanding di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia berhasil meraih medali perunggu di Asian Games 1958 setelah pada perebutan tempat ketiga berhasil mengalahkan India dengan skor 4-1. Indonesia juga bermain imbang 2-2 saat laga persahabatan melawan Jerman Timur. Tim Indonesia mengangkat trofi turnamen Merdeka 3 kali, 1961, 1962 dan 1969. Indonesia juga berhasil menjuarai Piala Raja edisi 1968. Indonesia kembali mengikuti kompetisi kualifikasi Piala Dunia untuk edisi 1974. Indonesia tersingkir di babak pertama, dengan hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan, yaitu saat melawan Selandia Baru. Selama kualifikasi edisi 1978, Indonesia memenangkan 1 pertandingan dari 4 pertandingan, melawan tim tuan rumah, Singapura. 4 tahun kemudian, pada tahun 1982, Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dalam pertandingan kualifikasi, melawan Tionghoa Taipei dan Australia. Tahun 1985 sampai tahun 1995. Babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 1986 membuat Indonesia maju dari babak pertama dengan meraih 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan, hingga akhirnya finish di puncak grup, dan Korea Selatan keluar sebagai pemenang atas Indonesia di babak kedua. Indonesia mencapai semifinal Asian Games 1986 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab di perempat final, kemudian kalah dari tuan rumah Korea Selatan di semifinal dan kalah dari Kuwait dalam pertandingan perebutan medali perunggu. Tonggak sejarah selama era ini adalah kemenangan medali emas di SEA Games baik tahun 1987 dan 1991. Pada tahun 1987, Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0, sementara pada tahun 1991, mereka mengalahkan Thailand dalam adu penalti. Pada saat kualifikasi Piala Dunia 1990, Indonesia gugur di babak pertama, dengan hanya mencatatkan 1 kali menang melawan Hong Kong, 3 kali seri dan 2 kali kalah. Mereka juga hanya meraih 1 kemenangan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 1994. Tahun 1995 sampai tahun 2016. Piala Asia. Penampilan pertama Indonesia di Piala Asia AFC adalah saat melawan Uni Emirat Arab di Piala Asia AFC 1996. Selama turnamen, Indonesia hanya mencetak 1 poin dari hasil imbang 2-2 melawan Kuwait di babak pertama. Penampilan kedua tim di Piala Asia di Piala Asia AFC 2000. Tim Indonesia hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan, dan lagi-lagi, dari pertandingan melawan Kuwait yang berakhir tanpa skor dari kedua belah pihak. Indonesia membuat rekor yang lebih tinggi di Piala Asia AFC 2004, mereka berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 2-1 untuk mencatat kemenangan pertama Indonesia dalam sejarah turnamen. Kemenangan itu tidak cukup untuk membantu mereka lolos ke babak kedua, setelah itu mereka kalah 0-5 dari tuan rumah Tiongkok dan 1-3 dari Bahrain. Indonesia dari ISL bisa bermain dan bergabung dengan timnas. PSSI memanggil pemain dari kedua liga sepak bola, ISL dan IPL untuk membentengi timnas menuju kualifikasi Piala Asia 2015 pada tanggal 7 Januari tahun 2013. PSSI mengumumkan daftar 51 pemain dari kedua belah pihak liga sepak bola terlepas dari apakah pemain dari Liga Super Indonesia ISL yang memisahkan diri akan tampil. Klub-klub ISL diduga enggan melepas para pemainnya karena meragukan kepemimpinan Johar. Pada tanggal 18 Maret tahun 2013, PSSI mengadakan kongres di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua belah pihak, PSSI dan KPSI, kelompok yang memisahkan diri, menyelesaikan perbedaan mereka dalam 4 poin perdebatan. Arab Saudi di kandang sendiri. Boas Solosa memberikan Indonesia gol pertama dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Asia AFC. Tim tuan rumah memulai dengan gol di menit ke-6, tetapi pihak Saudi membalas dengan menyamakan kedudukan dari Yahya Al-Sehri di menit ke-14 sebelum Yusef Al-Salem mengubah skor yang ternyata menjadi pemenang pada menit ke-56. Pembekuan FIFA 2015. PSSI dibekukan oleh FIFA pada tanggal 30 Mei tahun 2015.
Pembekuan tersebut dilakukan karena intervensi pemerintah dalam liga domestik. Pembekuan tersebut mengambil efek segera, yang artinya Indonesia tidak berhak mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 sekaligus kualifikasi Piala Asia 2019. Yang akan dimulai kurang dari 2 minggu kemudian. FIFA masih mengizinkan Indonesia untuk ikut serta di SEA Games 2015 hingga turnamen berakhir. Karena sudah telanjur dimulai, FIFA mengambil tindakan terhadap Indonesia menyusul perselisihan antara pemerintah dan asosiasi sepak bola yang mengakibatkan pembatalan kompetisi domestik pada saat itu. Tindakan tergesa-gesa dilakukan untuk Indonesia agar dapat ikut serta di kejuaraan AFF 2016 yang akan datang, di mana Indonesia akhirnya berhasil mencapai final dan sekali lagi gagal merengkuh juara saat bertemu Thailand di partai penentuan tahun 2017 sampai tahun 2019. Beberapa minggu setelah finish di posisi kedua pada ajang Piala Suzuki AFF 2016, PSSI mengadakan kongres pada tanggal 8 Januari tahun 2017 dalam upaya untuk menandatangani Luis Milla untuk menangani senior mereka dan tim U22 sebelum kejuaraan AFF 2018. Milla pergi tanpa penjelasan apapun, menyebabkan kemarahan di kalangan supporter Indonesia. Indonesia tersingkir dari babak penyisihan grup di kejuaraan AFF 2018 menyebabkan pemecatan Bima Sakti. Untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia menandatangani Simon McManamy dengan harapan bahwa masa jabatannya yang sukses dengan Filipina dapat menghidupkan kembali kinerja Indonesia. Terutama ketika Indonesia dikelompokkan dengan 3 rival dari Asia Tenggara, Malaysia, Thailand dan Vietnam bersama UEA. Indonesia kalah dalam 4 pertandingan termasuk kekalahan kandang 2-3 dari Malaysia, diikuti oleh kekalahan kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif. Pada tanggal 6 November tahun 2019, PSSI memutuskan untuk memecat McManamy atas kinerja tim nasional yang memburuk. Indonesia bertandang ke Malaysia dan kalah 0-2 dari saingannya dan secara resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2022. 2021 sekarang. Menyusul kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, PSSI menunjuk juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Indonesia dengan harapan untuk menghidupkan kembali asa tim pada kualifikasi Piala Asia AFC 2023 yang akan datang, berkaca pada keberhasilan Park Hang-seo di Vietnam sebagai pertimbangan dalam penunjukan. Pada kualifikasi Piala Asia, Indonesia secara mengejutkan mengalahkan tuan rumah Kuwait, yang belum pernah mereka kalahkan selama 42 tahun, hingga mengejutkan banyak orang. Indonesia akhirnya berhasil lolos ke Piala Asia AFC 2023 mendatang setelah absen selama 16 tahun dan itu menjadi waktu yang lama untuk sang Garuda kembali mengudara. Itulah sedikit sejarah Timnas Indonesia dari NIVB hingga PSSI.